Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dian Saputri, saya dari kelas B3 Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Menurut Richet, hubungan kuantitatif struktur aktivitas ini merupakan bahwa hubungan antara derajat aktivitas dari turunan senyawa dengan kelarutan dalam. Sedangkan menurut Overton dan Meyer, yaitu hubungan kuantitatif struktur aktivitas ini merupakan efek narkosis dan senyawa-senyawa yang berstruktur kimia bervariasi atau berhubungan nilai koefisien dengan lemaknya. Sedangkan menurut Ferguson menunjukkan bahwa aktivitas bakterisid turunan fenol mempunyai hubungan linier dengan larutan dalam air dan memberikan postulat bahwa aktivitas biologis obat berstruktur tidak spesifik tergantung pada termodinamikanya. Hubungan kuantitatif struktur aktivitas ini memiliki bagian rancangan obat dalam usaha mendapatkan obat dengan aktivitas lebih besar dan lebih spesifik, toksisitas atau efek samping lebih rendah, kenyamanan yang lebih besar dan lebih ekonomis. Faktor coba-coba ditekan sekecil mungkin dan jalur sintesisnya menjadi lebih pendek. Jadi model pendekatan hubungan kuantitatif struktur obat aktivitas ini terdiri dari dua, yaitu model de novo atau Frey-Wilson dan model FER atau Hans. Kita masuk ke tujuan hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Jadi tujuan dari hubungan kuantitatif struktur aktivitas ini memiliki yang pertama itu untuk memperdalam pemahaman atau apa yang telah terjadi bila ada interaksi antara obat dan reseptor. Yang kedua itu untuk memberikan prediksi dan optimasi agar dalam membuat senyawa bioaktif baru yang lebih baik tidak dan harus melalui begitu banyak bahan dan percobaan. Yang terakhir itu tujuannya untuk memperoleh tentang pengertian modus aksi suatu obat dan turunan-turunannya. Jadi di mana dari ketiga tujuan di atas akan mencapai satu tujuan yang pengembangan obatnya secara rasional. Kita masuk ke pendekatan hubungan kuantitatif struktur aktivitas dengan model Frey-Wilson. Jadi Frey-Wilson itu disebut juga model de novo yang dikembangkan oleh S.M. Frey dan J.W. Wilson pada tahun 1964. Yang dasar perkiraannya itu masing-masing substituen pada struktur senyawa induk memberikan sumbangan terhadap aktivitas biologis. Jadi sumbangan tersebut tidak dipengaruhi oleh substituen lain. Biasa digunakan untuk obat yang belum diketahui cara kerjanya. Jadi sifat fisika kimia dan uji biologis lebih lambat daripada sintesisnya. Model Frey-Wilson ini memiliki keuntungan dan kerugian, di mana keuntungannya itu dapat dikerjakan dengan cepat, sederhana, dan mudah, dan tidak memerlukan pengetahuan tentang tetapan seperti hidrofobisitas, tatapan elektronik, dan tetapan sterik, dan memiliki kelemahan seperti menghasilkan persamaan yang hanya dapat memprediksi turunan senyawa baru dalam jumlah terbatas dan tidak dapat digunakan untuk memprediksi gugus lain yang berbeda dari jenis gugus yang berbeda dengan yang digunakan pada analisis. Jadi kelemahannya itu tidak dapat memprediksi gugus lain. Contohnya, jumlah senyawa yang disintesis merupakan hasil kali jumlah substituen pada tiap zona dari senyawa berikut. Di sini ada sebuah contoh soal tentang model
tentang model Free-Wilson. Kita masuk ke pendekatan hubungan struktur aktivitas yang model Hans. Jadi, model Hans ini dikembangkan oleh Hans pada tahun 1963 dengan konsep hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis atau log 1/C. Suatu turunan senyawa dapat dinyatakan secara kuantitatif melalui parameter sifat fisika kimia dari substituen, yaitu parameter yang terdiri dari hidrofobik atau lipofilik, elektronik, dan sterik, yang disebut model hubungan energi bebas linier. Pendekatan hubungan kuantitatif struktur aktivitas ini melalui parameter sifat fisika oleh Hans dinyatakan melalui persamaan regresi linier. Hubungan kuantitatif struktur aktivitas ini dengan model dan persamaan Hans ini interpretasinya cukup sederhana, yaitu kontribusi substituen dapat dilihat dari bilangan faktor dari setiap parameter yang keterkaitannya dengan substituen tersebut. Contoh model Hans dalam pengembangan obat penyakit degeneratif dan kanker. Jadi pertama kita memahami dulu penyakit dari degeneratif. Penyakit degeneratif ini bermacam-macam. Ada yang datang dari kelompok kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah, neoplastik, tumbuhan jaringan baru yang tidak normal, dan sistem saraf. Kesehatan tulang juga terdampak dari penyakit degeneratif. Jadi, apa saja penyakit degeneratif tersebut? Jadi, penyakit degeneratif itu salah satunya yaitu penyakit kanker, yang merupakan salah satu contoh penyakit yang disebut dengan payung dari banyaknya penyakit yang disebut oleh sel-sel abnormal yang membelah dengan cepat dan menyebar ke jaringan maupun organ lainnya. Kanker itu yaitu salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sekian materi dari saya tentang hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.